bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah membuktikan kebesaran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah kami yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang menyatakan segala sesuatu di dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang masih Tuhan beri di tahun 2022 ini. Di ujung bulan Desember, Tuhan kami bersyukur karena Allah begitu dahsyat di dalam hidup kami. Hari ini kami kembali beribadah, memuji, menyembah, dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan telah tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkenan ambil alih seluruh jam pemberitaan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Tuhan, Injil Kristus boleh dinyatakan. Biarlah Tuhan, kami semua diberkati, dikuatkan dalam pemberitaan ini Tuhan. Karena kami tahu hidup ini hanya untuk Engkau. Bagi Engkau segala kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan pagi ini, bersama dengan saya kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan yang terbaik. Silakan duduk. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini saudara. Baik, pada pagi hari ini saya ingin bicara tema masih tentunya seputaran tentang Natal ya, karena kita sudah ada di bulan Desember dan hari ini kita ada di minggu yang kedua dalam minggu Adventus atau minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Baik itu yang pertama kali dan juga secara khusus untuk yang kedua kali, second coming yang akan datang saudaraku. Dan kita tentu ingin terus diperlengkapi lewat firman Tuhan yang membawa kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah karena itu pada pagi diberkati ini saudara, tema khotbah saya adalah tentang kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-8 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun dalam pembacaan kita saya akan membaca saja ayat yang ke-14 karena penekanan saya ada pada ayat yang ke-14 dari Lukas pasal yang kedua. Mari kita perhatikan bersama-sama teks ini dan dalam hitungan yang ketiga kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara eksplisit dikatakan atau ditulis di dalam ayat ini ada kata kemuliaan bagi Allah ya. Glory to the Lord, glory bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah bagian pernyataan yang tentunya
Penting sekali buat saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa memang Tuhan menghendaki kita memberikan kemuliaan bagi Allah. Kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah. Kenapa saudara dengan pernyataan ini saya katakan penting dan kita harus lakukan? Bukan hanya saja di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 ada pernyataan tentang kita harus memberi kemuliaan bagi Allah. Tetapi ada sejumlah ayat yang banyak yang kita bisa temukan di dalam Alkitab tentang bagaimana kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah. Misalnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Di sana juga dikatakan secara eksplisit tentang bagaimana kita harus memberikan kemuliaan kita bagi Allah. Coba dibacakan teks ini, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan dikatakan sampai selama-lamanya. Jadi memang saudara kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat juga mengatakan hal yang serupa tentang bagaimana kita diciptakan adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang berbicara tentang kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sederhana, apakah manusia bisa memberikan kemuliaan bagi Allah? Meskipun tadi saya katakan ada sejumlah ayat yang mengatakan secara eksplisit bahwa kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah. Tetapi apakah dalam kehidupan manusia yang adalah notabene dikuasai oleh dosa dapat memberikan kemuliaan bagi Allah? Jawabannya adalah tentu tidak bisa. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kita semua ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kemuliaan sementara kita sendiri tidak memiliki kemuliaan? Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan yang kita sendiri tidak miliki? Maka adalah impossible bahwa orang bisa memberikan kemuliaan bagi Allah. Dosa telah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Lihat Roma pasal 3 ayat 23. Sama-sama dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa memuliakan Allah karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kenapa tadi saya katakan ada ayat-ayat yang berbicara demikian? Ayat-ayat itu tidak berbicara secara umum, tidak berbicara secara universal. Ayat-ayat itu bicara secara spesifik, khusus, hanya bagi orang-orang yang telah menerima kemuliaan dari Allah. Sebab kalau kita sudah terima kemuliaan dari Allah, baru kita bisa memberikan kemuliaan bagi Allah. Tanpa Allah memberikan kemuliaannya kepada kita, maka kita tidak mungkin bisa memberikan kemuliaan bagi Allah. Makanya Roma pasal yang ke-11 ayat 36 yang tadi saudara dan saya kita sudah lihat, itu bicara khusus kepada orang-orang yang sudah terima kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat yang keempat itu juga bicara tentang orang-orang yang sudah terima kemuliaan Allah. Seperti juga di dalam ayat ini, mari perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 20. Perhatikan teks ini. Silakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Lihat, ayat itu mengatakan muliakanlah Allah. Siapa yang disuruh memuliakan Allah? Ayat 19, mereka yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, mereka yang sudah ditebus, mereka yang sudah diberikan Roh Kudus di dalam hidup mereka, merekalah yang bisa memuliakan Allah. Sebab kalau Yesus belum tebus,
Yesus belum bayar, Yesus belum lunasi kita, kita masih ada di dalam ruang lingkup dosa, maka kita tidak mungkin bisa memberikan kemuliaan bagi Allah. Tidak bisa. Kemuliaan dari mana? Oh, ini Roma 3 ayat 23 bilang jelas, kita suka kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang Kristen belum mengalami Yesus di dalam hidupnya, maka tidak mungkin dia bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak mungkin bisa, ya. Kalau orang Kristen belum, saudara, menerima penebusan di dalam darah Yesus Kristus, pengorbanannya, maka segala sesuatu yang kita lakukan tidak memberi kemuliaan kepada Allah. Meskipun mungkin kelihatannya waktu saudara di ibadat, Anda semua dan saya tepuk tangan, Anda dan saya semua saudara memuliakan Tuhan, atau menyanyikan puji-pujian, atau saudaraku bermazmur bagi Allah. Tetapi kalau kita belum terima kemuliaan penebusan darah Kristus Yesus, kelahirannya di dalam hidup saudara dan saya, maka semua yang kita lakukan itu cumanlah sebuah rutinitas, sebuah formalitas agamawi, tanpa ada kemuliaan yang Allah terima dari dalam hidup kita. Karena semua yang kita persembahkan itu najis, kotor, tidak berkenan kepada Allah. Makanya kita semua butuh terima kemuliaan dari Tuhan terlebih dahulu, sebelum kita bisa mempersembahkan kemuliaan bagi Allah. Amin. Yesus pernah tegur kan? Matius pasal 15. Perhatikan ayat ini saudara, ayat 8 mulai Matius 15. Silakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Bagaimana mau memuliakan Allah dengan bibir? Tidak bisa saudara. Kalau hati masih jauh dari Tuhan, orang tidak bisa memuliakan Allah. Itu paling komat kamit saja, ya. Paling menyanyi buka mulut saja, paling saudaraku ya lompat-lompat saja. Tapi Allah tidak menerima kemuliaan dari orang-orang yang model begini. Tidak bisa. Ayat selanjutnya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma Tuhan bilang, kamu beribadah kepadaku terus. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah fitnah manusia. Nah, karena mereka belum menerima kemuliaan dari Tuhan. Mereka masih terikat dengan ajaran dosa, ajaran maut, ajaran-ajaran yang saudaraku belum ada dalam keselamatan di dalam Yesus. Ibadah mereka dia katakan percuma. Ibadah mereka tidak memuliakan Allah, sekalipun bibir mereka seperti sedang memuliakan Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita juga alami dalam hidup kekristenan kita. Karena dalam realita demikian, saudara, ada begitu banyak orang Kristen rayakan Natal tahun pi tahun, tapi sebenarnya dia tidak merayakan untuk kemuliaan bagi nama Allah, karena dia sendiri masih kehilangan kemuliaan. Dia sendiri belum memiliki kemuliaan atau status glory itu kembali dalam hidupnya, belum. Ya. Saudara, dengan demikian, jika manusia mau memberikan kemuliaan bagi Allah, maka Allah harus memberikan kemuliaannya terlebih dahulu bagi manusia. Ya. Jadi kalau kita mau berikan kemuliaan bagi Allah, maka kita mesti terima dulu itu kemuliaan dari Allah itu. Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah saudara yang diberkati Tuhan, dalam konteks kita Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, itu terlihat jelas. Jadi sebelum para gembala-gembala itu memberikan kemuliaan bagi Allah, di ayat 14 ada perintah untuk memuliakan Allah, kemuliaan bagi Allah. Tetapi saudaraku, sebelum kemuliaan Allah itu dipraktekkan, diwujud nyatakan di dalam kehidupan para gembala-gembala, mereka harus terlebih dahulu menerima kemuliaan itu. Mereka harus terlebih dahulu mendapatkan kemuliaan itu. Dan dalam teks kita pada pagi hari ini, itu diungkapkan jelas bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang atau pada para gembala yang ada di padang pada waktu itu. Sehingga mereka menerima kemuliaan
waktu mereka menerima kemuliaan, mereka juga akhirnya mampu mengaplikasikan kebenaran yang dikatakan dalam ayat 14, memberikan kemuliaan bagi Allah. Nah, karena itu saudara, teks kita Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, saya akan membahas khusus tentang bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Supaya kita cek, saya ini sudah terima kemuliaan dari Tuhan kok belum? Yang kedua, baru kita menemukan dalam teks ini atau nas kita pada pagi hari ini, manusia itu memberikan kemuliaan kepada Allah. Jadi kita mesti terima dulu. Setelah kita terima baru kita bisa kasih. Nah, ada bukti-bukti nyata ketika Allah itu menyatakan sekinanya atau glorinya atau kemuliaannya kepada manusia, itu ada bukti nyata yang terwujud dalam kehidupan manusia yang menerima kemuliaan tersebut. Nah, kita lihat satu persatu pada pagi hari ini. Bukti Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Yang pertama, saudara, kalau seseorang itu menerima kemuliaan dari Allah, maka dia akan menerima kesukaan besar. Karena Allah memberikan kesukaan besar. Jadi kemuliaan Allah itu dinyatakan dengan memberikan kesukaan besar kepada manusia. Oleh karena itu orang kalau sudah terima kemuliaan Allah, itu dalam hidupnya dia memiliki kesukaan yang besar. Perhatikan teks kita dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Baca ayat ini bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Silakan ayat 11 Ibu Gembala baca ayat itu. Saya tidak kutip. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan inilah tandanya bagimu. Ya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara lihat, kenapa ada kesukaan besar? Karena kemuliaan Allah itu sudah dinyatakan lewat kelahiran Yesus Kristus. Jadi karena ada kelahiran Yesus Kristus, ada kemuliaan Allah, ada sekina glory Allah, maka saudaraku, kesukaan besar itu nyata atas seluruh bangsa. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara lihat ini. Jadi orang yang kalau menerima kemuliaan Allah, tadi saya katakan ini, ya sudah, dia pasti akan menerima itu yang namanya kesukaan besar. Karena Allah waktu hadir, dia memberikan kesukaan besar. Bukti kemuliaan Allah itu dia memulihkan kesukaan di dalam hidup manusia. Orang-orang yang berdosa ketika ditebus, diselamatkan oleh karena penebusan di dalam Yesus Kristus, orang itu mengalami yang namanya kesukaan besar. Lebih jelas lagi ayat yang ke-14 ada kalimat ini. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Kenapa ada itu kesukaan besar? Karena begitu Allah hadir, Allah itu memberikan damai sejahtera. Ya saudara, damai sejahtera, tulisan bahasa Yunaninya Irene. Dia memberikan itu kepada manusia. Damai sejahtera, Irene itu adalah damai sejahtera yang berbeda. Damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang tidak datang dari dunia. Ini kemuliaan. Karena kemuliaan yang dari Allah itu tidak muncul dari dunia ini. Kemuliaan dari Allah sumbernya dari sorga. Maka kesukaan besar, damai sejahtera yang diberikan kepada manusia itu juga bukan damai sejahtera yang dari dunia, tapi damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Makanya Alkitab memberikan sebuah penekanan yang jelas, yaitu kesukaan besar itu Allah berikan kepada kita sekalian. Saudara yang diberkati Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Mari baca ayat.
Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, karena Allah memberikan kepada kita damai sejahtera, kesukaan besar, saudaraku. Ya, ini yang membuat orang percaya itu memiliki kemuliaan. Makanya saudara, ciri yang pertama, kalau saudara dan saya sudah terima kemuliaan, hidup kita itu penuh dengan irene, penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita itu penuh dengan kesukaan besar. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada ujian, bukan berarti tidak ada kesulitan. Tidak demikian. Hidup kekristenan itu tidak ada yang namanya jalan tol. Semua kita diperhadapkan dengan masalah, semua kita diperhadapkan dengan kesulitan, semua kita diperhadapkan dengan tantangan, semua kita diperhadapkan dengan berbagai hal. Berbeda-beda masing-masing, tiap orang punya porsi masing-masing. Kan Alkitab sudah bilang kan, saudara. Saya rasa banyak ayat yang membuktikan itu di dalam Alkitab kita. 1 Korintus 13 ayat 10 kan mengatakan dengan jelas, 10 ayat 13, terbalik ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar supaya kamu menanggungnya. Itu ayat secara eksplisit mengatakan kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami itu ada masing-masing diberi oleh Tuhan sesuai dengan kapasitasnya, kekuatannya sendiri-sendiri. Nah, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena meski ada itu tantangan, ada itu masalah, ada itu kesulitan, ada itu saudara pencobaan, tetapi orang-orang yang sudah menerima kemuliaan Allah, dia memiliki damai sejahtera. Dia memiliki kesukaan besar di dalam Tuhan. Nah, karena ada damai sejahtera, ada kesukaan besar itu, maka orang Kristen sekalipun di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah bahaya, di tengah saudaraku pencobaan, orang Kristen tersebut tetap dapat saudaraku memuliakan atau memberikan kemuliaan bagi Allah. Amin. Tadi malam dalam ibadah Natal di perumahan Loti, saya sudah sampaikan bagian ini, saudaraku. Ya, saya kan sudah bilang, yang ikut pasti dengar, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau Anda dan saya ini tidak memiliki damai sejahtera dari Allah, kemuliaan bagi Allah, masalah datang, kita pun hidup mulai berubah. Ya, saudara, kita tidak mampu lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, makanya jangan heran orang-orang yang belum saudaraku menerima damai sejahtera, kemuliaan dari Allah, dia tidak mungkin bisa memberi kemuliaan kepada Allah waktu dia lagi sulit, lagi sukar, lagi dihadapi pencobaan, lagi menghadapi bahaya. Tidak bisa. Dia mungkin hanya bisa tepuk tangan, ibadah, saudaraku berdoa. Itu waktu dia dalam keadaan yang happy-happy karena situasi kehidupannya baik. Tapi coba dia ada dalam tantangan, ada dalam kesulitan, yang ada cuma pengeluhan, persungutan, amarah. Itu yang akan muncul karena dia tidak memiliki damai sejahtera, kemuliaan dari Allah. Tapi orang-orang yang sudah menerima kemuliaan dari Allah, masalah ada, dia tetap mampu beri kemuliaan kepada Tuhan. Tantangan ada, dia tetap mampu beri kemuliaan kepada Allah. Karena ada kesukaan besar, damai sejahtera Allah yang sudah diberikan kepada setiap kita manusia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau tidak mungkin ya, saudara yang diberkati Tuhan. Saya baru khotbah jalan 10 menit. Saudara. Tapi kalau ada orang yang suka keluar, itu tanda dia belum punya kesukaan besar. Dia tidak betah. Ya sudah, baru kasih kemuliaan buat Tuhan 10 menit, tapi susun damai. Bapak Yansen bilang begini, Bapak, kita harus kasih tambah AC supaya dingin, tambah dingin di ini ruangan. Saya bilang itu juga baik. Tapi kalau orang belum terima damai sejahtera dan kemuliaan bagi Allah, biar di dalam sudingin dia tetap panas dalam.
tetap akan terbakar dari dalam, saudara. Akan gelisah kiri kanan dan tidak jelas-jelas. Itu karena orang belum terima kemuliaan dari Allah, belum terima dari damai sejahtera dari Allah. Lu pun hidup ini mau model kegoncang ganjing terus. Tidak ada kenyamanan di dalam hidup saudara. Tidak ada rasa nyaman, betah itu tidak ada. Itu karena orang tidak memiliki damai sejahtera, kemuliaan. Nah kalau begini mau kasih kemuliaan kepada Tuhan bagaimana? Sorry be omong tadi, baru duduk 10 menit seorang gelisah. Padahal ayat bilang apa Yohanes tadi pasal 14 ayat 27. Coba baca ulang itu ayat. Yohanes 14 ayat 27. Baca teks ini. Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Orang kalau ada itu damai sejahtera, dia tidak gelisah. Dia tidak gelisah karena dia rasa damai, nyaman, saudara, tenang, enak. Ya saudara. Tapi kalau Anda dan saya tidak memiliki ini damai sejahtera, Anda tidak tenang. Dalam gereja macam kecacing kepanasan. Nah, cacing kepanasan lo masuk, mari. Saudara yang diberkati Tuhan. Beta omong belak-belakan ya. Supaya cacing-cacing mati. Damai sejahtera itu mesti ada dalam bertumpung hidup. Makanya perayaan Natal ini penting. Bukan happy-happynya, tapi bagaimana Allah kasih saya kembali itu kemuliaan yang hilang. Dan nyatanya buktinya kalau itu kemuliaan hadir, orang ada kesukaan, ada damai, ada kenyamanan. Yesus omong begini, coba baca itu ayat lagi. Matius 11, 28, 29. Ini ayat-ayat terkenal yang saya ingatkan kembali kepada kita. Saudara lihat, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Silakan dibacakan buat Marilah kita. kepadaku semua yang letih lesu dan berbadan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang kalau datang ke Yesus itu dia lega, bukan sesak. Orang kalau datang ke Yesus tuh yang tadi beban berat, rasa beban jadi ringan. Jadi plong karena memang Yesus memberikan kemuliaan. Next, lanjut baca ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara lihat, ada kuk, ada beban, ada masalah, ada tantangan, ada tanggung jawab. Tetapi next, ayat itu bilang apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi jiwa kita tidak goncang ganjing, kita tenang. Kenapa? Karena orang datang kepada Yesus, sang pemberi kemuliaan, damai sejahtera, sukacita, kesukaan yang besar diberikan kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pentingnya kita merayakan Natal. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingat, Natal itu bicara tentang kembalinya kemuliaan Allah dalam hidup ini. Natal itu bicara tentang pemulihan. Bagaimana Allah memulihkan kemuliaannya dalam hidup kita. Dan bukti nyata Allah memulihkan kemuliaannya adalah saudara dan saya beroleh damai sejahtera. Saya kasih kesimpulan sementara nih. Jadi tanda kita sudah menerima kemuliaan dari Allah adalah kita hidup dalam kesukaan yang besar. Bukan kesukaan yang kecil, kesukaan yang terlalu besar. Makanya Paulus, saudara lihat, meski dalam tantangan, dalam tekanan, dia punya damai sejahtera tidak hilang. Dia punya sukacita tidak hilang. Dia punya damai sejahtera tidak lenyap, tidak dipengaruhi oleh situasi keadaannya. Di penjara seorang bisa melayani, bisa tulis surat. Di penjara orang bisa bersaksi. Di penjara orang bisa kuatkan orang yang di luar penjara. Itu hanya karena ada kemuliaan dari Allah. Filipi pasal 4. Silakan dibaca ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 6, 7. Silakan dibacakan. Filipi pasal 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, itu damai sejahtera itu pelihara kita pu hidup. Sehingga dalam tekanan, ini ayat ini saya selalu omong, ini Paulus tulis di penjara. Ini ayat ini bukan ayat yang ditulis lagi dalam keadaan baik, bukan lagi dalam keadaan diberkati, bukan lagi dalam keadaan punya duit banyak, bukan lagi pergi ke Holy Land baru dia tulis ini ayat, di penjara. Saudara, lagi menderita, lagi tidak enak, tapi dia bisa tulis damai sejahtera melampaui akal dan pikiran. Itulah kemuliaan dari Allah yang datang ke dalam hidup manusia. Saudara yang diberkati, makanya umat-umat Tuhan, jemaat Allah, kalau Anda dan saya punya kemuliaan ini, saya ulang, masalah dalam hidupmu pasti ada, tapi engkau tidak akan pernah berhenti cari Tuhan. Engkau akan tahu bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia. Masalah boleh ada, tapi aku harus memuliakan Allah. Anda dan saya dengar baik, tantangan, pencobaan banyak, sakit penyakit datang silih berganti, tapi orang-orang yang menyadari Yesus telah memberikan kemuliaan bagi dia, dia akan tetap bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Allah, Sang Pemberi Juru Selamat yang hidup, yang kekal, yang dahsyat, yang telah datang ke dalam dunia ini. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau tutup bagian yang pertama ini dengan pembacaan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17. Silakan dibacakan buat kita, Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, Iya. hasil pohon zaitun mengecewakan, Ya. sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Ya. kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ya. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu orang yang terima kesukaan dari Allah. Pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, pohon zaitun dan segala macam, kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi orang-orang yang saudaraku di dalam Tuhan sudah terima kemuliaan dari Allah akan tetap bersuka cita, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Amin. Meskipun minyak tanah sulit, meskipun nanti tahun 2023 beras harga naik, pangan susah, tetapi orang-orang yang sudah terima kemuliaan Allah akan tetap bersorak-sorai, melompat bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau Anda dan saya tidak terima kemuliaan Allah, maka saudara, ini baru minyak tanah yang sulit. Tidak tahu 2023 saudaraku sulitnya apa yang lebih parah. Karena orang semua, pemerintah sudah memprediksikan dunia akan mengalami krisis global. Kalau yang sekarang saja orang sudah kehilangan damai sejahtera dan sukacita, apalagi itu. Saya percaya lagu Bukan Menari Seperti Daud Menari sudah tidak dinyanyikan lagi, ya. Karena orang semua mau menari, tapi dong bukan menari seperti susah lah. Mau menari karena mana? Yang lagi tidak susah saja orang sudah tidak damai, apalagi yang nanti susah. Mungkin pendeta-pendeta akan khotbah dengan nada yang lebih pelan, karena saudara yang diberkati Tuhan, ini susulit berat ini. Tapi hari ini saya mau tekankan ini kebenaran buat kita. Kemuliaan Allah kita sudah terima, dan bukti dari kemuliaan itu kita mempunyai kesukaan yang besar. Situasi dunia boleh berubah, krisis boleh terjadi, ekonomi dunia akan berubah, tapi aku akan tetap bersorak-sorai di hadapan Allah. Karena kemuliaan, kehormatan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, bukti Allah menyatakan kemuliaannya. Satu, ingat baik, kalau Allah sudah nyatakan kemuliaannya, orang mengalami kesukaan besar, damai sejahtera yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku, ada yang namanya keselamatan. Karena waktu Allah menyatakan kemuliaannya itu dibarengi dengan memberikan
keselamatan buat manusia. Teks ini kita baca Lukas 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hari ini sudah lahir juru selamat. Kemuliaan Allah dinyatakan, keselamatan diberikan. Saudara, juru selamat ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, orang-orang yang mampu memberikan kemuliaan tadi di awal saya sudah katakan, kecuali itu orang sudah rasakan keselamatan dari Tuhan. Kalau dia belum dapat itu keselamatan, dia tidak mungkin memuliakan Allah. Ya, seperti yang terjadi dalam Matius 15 tadi, ayat 8, 9, itu orang-orang gereja semua. Orang-orang kalau kita bawa dalam konteks hari ini, benang merahnya kita tarik, maka ini orang-orang yang boleh dikatakan Kristen, tapi ternyata mereka cuma memuliakan Allah dengan bibir. Hati mereka belum ada Yesus. Hati mereka belum ada Tuhan. Mereka belum selamat. Yesus belum hadir dalam hidup mereka. Karena kalau Yesus hadir, orang tidak memuliakan Allah dengan bibirnya saja. Tapi orang akan memberikan kemuliaan seutuhnya, totalitas hidupnya kepada Tuhan. Itu namanya, saudaraku, kemuliaan dari Allah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kemuliaan Allah itu dibarengi dengan yang namanya keselamatan. Ini tidak bisa tidak. Orang harus selamat dulu. Kalau orang tidak selamat tidak bisa, saudara. Contoh yang saya suka angkat Lukas 19 tentang Sakeus. Bagaimana mungkin Sakeus, saudara, bisa memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam teks itu dalam Alkitab. Kalau dia tidak dikatakan dulu, kau dan seisi rumahmu selamat. Seisi rumahmu selamat. Begitu selamat, apapun orang rela berikan. Begitu orang saudara menerima keselamatan dari Yesus, dia rela memberikan apa saja untuk Tuhan. Tapi kalau orang belum terima keselamatan, jangan harap. Saudara, jangan harap. Itu akan berat. Saudara, makanya ini penting sekali. Kemuliaan Allah itu mesti dinyatakan dalam hidup kita dengan tanda bukti nyata. Saya sudah selamat. Semua orang mesti sadar bahwa dia sudah selamat. Kalau sudah selamat tidak ada yang mustahil. Semua hidupnya itu dia akan persembahkan kepada Tuhan. Kalau itu orang sudah selamat, saudara, dia akan berikan totalitas hidupnya itu dia akan kasih sama Tuhan. Hartanya dia kasih sama Tuhan. Saudara, apalagi kekuatannya dia kasih sama Tuhan. Pokoknya apa saja dia mau, dia akan kasih sama Tuhan. Karena dia rasa keselamatan sudah dia dapat. Dan Alkitab beritahu kepada kita kan, keselamatan yang kita dapat ini kan cuma-cuma. Kasih karunia Allah, bukan perbuatan baik, bukan amal bakti kita. Bukan, no, salvation, the work, no. Bukan karena perbuatan kita, bukan. Semua karena keselamatan dari Allah. Makanya kita didorong untuk melakukan apa saja bagi Allah, itu karena ada yang namanya keselamatan dari Allah. Sudah dibayar lunas. Saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau dibayar dengan sesuatu yang besar, dengan nilai yang besar, dia akan kerja lebih all out dibandingkan dengan orang yang dibayar setengah-setengah. Itu fakta itu. Saudara, coba kalau ada 2 pembantu di rumahmu, ya sudah, yang satu Anda gaji 500, yang satu Anda gaji 1 juta. Yang lebih rajin pasti 1 juta dibandingkan dengan 500. 500 akan bilang, beta 500, dia 1 juta, biar perlu kerja semua. Ya sudah. Karena apa? Dia rasa sedikit. Dia rasa dia peroleh sedikit. Orang Kristen juga begitu. Kalau Anda dan saya masih rasa bahwa keselamatan yang kita terima ini semacam iya kok tidak, sorga ini betul atau sonde, hai saya ini masuk sorga atau tidak, Anda akan tidak beri all out kepada Tuhan. Tapi kalau Anda rasa memang saya ini sudah warga kerajaan Allah, saya sudah diselamatkan dengan cuma-cuma, semua yang saya peroleh Tuhan berikan keselamatan dan segalanya, Anda dan saya ini akan menjadi orang-orang yang seperti hutang budi, hutang jasa. Rasanya kita tidak mungkin tidak lakukan sesuatu bagi Tuhan, karena kita berhutang.
Allah sudah melakukan yang terbaik buat kita. Kenapa kita tidak lakukan yang terbaik buat dia? Saudara yang diberkati. Tapi saya ulang, karena banyak orang belum tahu kemuliaan itu sudah ada atau belum. Banyak orang belum terima itu kemuliaan, keselamatan dari Tuhan Allah. Makanya setengah-setengah dengan Tuhan. Ya, ibadahnya setengah-setengah. Semua yang dilakukan setengah-setengah. Pelayanannya setengah-setengah. Ya karena memang dia belum merasakan keselamatan dari Allah. Soalnya mungkin itu orang bisa totalitas hidupnya dia kasih sama Tuhan. Itu tidak mungkin. Hanya orang-orang yang sudah memberikan keselamatannya bagi Allah. Tema tahun ini adalah not return to Herod. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kembali ke Herodes. Herodes kita sudah tinggalkan itu dulu. Sekarang lihat jalan yang baru itu, jalan di dalam Yesus yang sudah kasih kita keselamatan. Kalau kita masih di jalan Herodes terus, maka kita tidak mungkin kasih kemuliaan bagi Allah. Tidak mungkin. Anda percayalah, Anda cuma jadi Kristen-Kristen rutinitas nanti. Sampai mati. Tapi tiap hari mesti sadari Tuhan terima kasih sudah kasih beta nih warga kerajaan Allah. KTP saya nih warga kerajaan Allah. Filipi pasal 3, baca ayat 20 saudara. Filipi pasal 3 ayat 20. Silakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita ini sudah dari warga kerajaan Allah. Sudah terima keselamatan dari situ, dari sorga yang kita tempati itu warga kerajaan Allah. Kita tinggal tunggu Yesus Kristus datang. Jadi saudaraku, sorga itu sudah jaminan harga mati itu bagi orang-orang yang sudah terima kemuliaan Allah. Makanya hidup kita sekarang itu adalah hidup di dalam kemuliaan. Hidup di dalam saudaraku keselamatan. Bukan hidup di dalam yang lain. Dan pasti orang-orang yang sudah terima keselamatan, dia akan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan jelas ayat itu. Dibacakan buat kita Filipi 2 ayat 12. Silakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi orang kalau sudah terima keselamatan, taatnya itu terus, kesetiaannya itu terus, kerjakannya terus, tidak berhenti karena sudah terima. Karena sudah tahu saya warga kerajaan Allah. Dan waktu Anda mengerjakan keselamatanmu, waktu Anda sekali lagi melakukan segala sesuatu yang terbaik, Anda dan saya sedang memuliakan Allah. Menyatakan kemuliaan kita kepada Allah. Karena itu saudaraku yang kedua ini tidak boleh dilupakan. Satu, sudah terima kesukaan damai sejahtera. Dua, sudah terima keselamatan. Saya hutang budi, saya hutang jasa terhadap Tuhan saya, Yesus Kristus. Jadi tanda kita sudah menerima kemuliaan dari Allah adalah kita hidup dalam keselamatan. Paulus berkata begini dalam suratan Filipi juga pasal yang kedua. Bukan seolah-olah aku telah menangkapnya, Paulus katakan. Melainkan aku mengejarnya supaya aku memperolehnya. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini secara ekspositori, saudara, secara eksegesa. Ayat-ayat itu bagaimana orang yang saudara menerima keselamatan dari Tuhan, dia rasa tidak ada rasa puas untuk terus memberikan sesuatu kepada Allah, karena memang dia hutang jasa, hutang budi dengan Allah. Itu keselamatan yang Allah sudah berikan. Tiga, apa tanda kalau saudara dan saya sudah menerima kemuliaan dari Allah? Yang ketiga, kita merasa bahwa dia sudah memberikan kepada kita janji perlindungan. Ya, kemuliaan Allah itu dibuktikan dengan memberikan janji perlindungan kepada manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, kita baca teks ini Lukas 2 ayat yang ke-13. Bersama-sama dengan saya Lukas 2 ayat 13. Lukas 2 ayat 13. 1, 2, 3.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah. Nah, kenapa ada ayat 14? Karena ada kalimat itu. Ada tampak sejumlah besar malaikat dengan pasukan bala tentara sorga. Ayat yang ke berapa ya? 12 mungkin, di sana dikatakan jangan takut. Saudaraku, di ayat yang ke-13 ada penekanan, ada sejumlah bala tentara sorga. Kenapa ada kata jangan takut? Karena saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau ada di dalam kegelapan malam, ya, lalu tiba-tiba, ini bukan di rumah lagi, di hutan, di padang, kan lagi menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba ada sejumlah besar bala tentara, malaikat muncul kiri kanan, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak seperti biasa, maka orang kaget, orang ketakutan. Itu sesuatu yang wajar. Tapi begitu ada dalam ketakutan, begitu saudaraku, mereka ada dalam kegentaran, karena dalam situasi gelap, dalam suasana yang mencekam, karena malam hari, tiba-tiba ada suara yang memuji Allah. Ada bala tentara sorga yang menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah mereka. Wih, rasanya terobati. Waduh, jangan takut kita sekarang. Ternyata kita bukan sendiri, tetapi ada bala tentara Allah. Ternyata kita bukan sendiri di padang. Kita tidak hanya sendiri menghadapi binatang-binatang buas, serigala. Kita tidak sendiri, tetapi ada bala tentara sorga. Mari kita memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, itu kalau orang sadar bahwa perlindungan itu datang dari Tuhan, dia akan memberikan kemuliaan bagi Allah. Hari ini saudaraku, kita pun seperti ada di padang belantara. Kita pun seperti ada dalam kegelapan malam. Kita sedang berhadapan dengan banyak binatang buas. Kita sedang menghadapi serangan-serangan. Alkitab berkata dalam Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-10, 11, di sana dikatakan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat, ya saudara, pemerintah-pemerintahan yang gelap. Kita sedang lawan mereka. Nah saudara yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah perlawanan kita melawan ini semua, kita butuh kemuliaan Allah, kita butuh perlindungan Allah, kita butuh proteksi dari Allah. Dan tanpa itu rasanya kita akan gentar, rasanya kita akan lemah, rasanya kita akan jatuh. Tetapi saudara, kalau ada perlindungan dari Tuhan, kalau ada kemuliaan dari Allah, Anda dan saya akan tetap berdiri teguh, dan kita mampu memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita tidak boleh lupa. Karena Anda dan saya tiap hari diserang terus. Setan kalau sudah dapat satu sisi, ya, tadi saya omong, kalau dia sudah dapat di damai sejahtera dan kesukaan, karena kotong berlimpah dengan damai sejahtera kesukaan, dia serang di lahir. Dia mulai serang di tempat perlindungan. Dia mesti pakai cara-cara setan. Coba saudara lihat kan Ayub. Kitab Ayub kan jelasin. Ayub ini setan goda, setan kalah terus. Nah, dia cara mana ini setan? Ya, dia kesuka cita tidak tahu habis-habis, tidak ada henti-henti. Maka iblis mulai menyerang dengan cara-cara yang gelap, yang aneh, saudara. Tadi hanya anaknya yang mati, tadi hanya hartanya yang hilang. Pikir kesukaannya akan hilang, ternyata kesukaannya tidak hilang. Sekarang istri lari kasih tinggal, ternyata kesukaan tidak hilang juga. Damai sejahtera tetap, setan serang lagi saudara. Penyakit mulai datang bertubi-tubi, borok menguasai tubuhnya. Saudara yang diberkati itu, ini cara kerja setan.
Tetapi Ayub berkata dengan jelas, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan pada titik itu pun. Karena dia tetap yakin Allah tempat perlindungannya. Dan itu dibuktikan, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Ayub pasal 42. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Ayub berkata, dulu aku hanya mendengar, tetapi sekarang aku mengalami Tuhanku, Allahku, Allah yang perkasa. Amin. Amin. Jadi saudara mesti rasakan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tidak rasakan kemuliaan Allah, Anda dan saya tidak mungkin bertahan. Ya, tidak mungkin bertahan. Serangan setan ini non-stop, non-stop, non-stop. Dia mau gagalkan cara kita memberi kemuliaan kepada Allah. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah ada di pihak kita, siapa yang lawan kita? Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 8, Allah di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Saya mau baca teks ini, Mazmur pasal yang ke-62. Silakan dibacakan mulai ayat 1, 2, dan 3. Kita Mazmur pasal 62. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Dia kota benteng, aku tidak akan goyah. Ya saudara, itu. Saudara yang diberkati Tuhan, saya suka bilang kan, ada banyak orang yang menyanyi lagu, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Tapi setan yang bikin dia gemetar kadang-kadang. Setan yang bikin dia, saudaraku, akhirnya dia sendiri nyanyi, tapi dia sendiri tidak mengalami setan gemetar, tidak beralami. Justru dia yang gemetar, alami setan. Nah, itu orang yang sebenarnya belum merasakan kemuliaan Allah. Kalau orang sudah merasakan kemuliaan Allah, bukan kamu yang gemetar, setan yang gemetar, karena Allah perlindunganmu. Seperti Raja Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan gemetar. Tuhan adalah kota benteng perlindunganku. Setan Swangi baru kirim orang bolok banyak istilah. Levi, kadang-kadang bukan Levi, dia bilang burung. Kadang-kadang apa lagi, pokoknya banyak ya. Sudah, itu kan serangan ya, itu memang ada. Hanya istilahnya saja yang orang pakai beda-beda. Levi nah, burung nah, segala macam nah, saudara. Tapi sebenarnya kita mesti yakin, saya sudah terima kemuliaan Allah. Ada bala tentara sorga yang melindungi saya. Amin saudara. Kita justru tidak boleh gentar, jangan kita gemetar. Saudara yang diberkati, jangan kita gentar. Justru kalau kita gentar, setan ketawa. Swangi bilang dia gereja, sama dia tidak tahan. Siapa yang dipermalukan? Tuhan loh. Tuhanmu yang Anda nyanyi bilang, besar Allahku, ku nyanyi besar Allahku. Besar mana? Kalau Anda baru hadapi masalah, tantangan, setan Swangi, ya, orang kirim ilmu, kirim segala macam, kita sudah menyerah duluan. Anda mesti tahu setan itu dia melihat secara alam roh. Jadi kalau Swangi dia serang kita, dia lihat dalam alam roh. Anda kuat atau tidak, itu dia lihat dalam alam roh. Saudara yang diberkati Tuhan, kita mungkin pernah nonton film-film mistik ya, itu seperti itu. Jadi kalau orang serang tidak kena, dia juga Swangi juga kaget, ada yang lebih hebat melindungi dia. Ada yang lebih hebat melindungi dia. Saya dengar kesaksian banyak tentang hal itu. Bukan hanya di orang lain, di diri saya sendiri saya pernah dengar ulang-ulang. Karena saudara yang diberkati Tuhan, alam supranatural itu setan juga pakai. Alam roh. Tapi
Tapi orang-orang yang ada dalam Tuhan dilindungi oleh bala tentara sorga. Makanya Alkitab bilang begini ya, Mazmur 91, baca rentetan ayat itu. Mungkin sampai ayat 10 atau berapa, tapi saya mau dibacakan. Silakan, Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Mungkin ini yang orang Helong bilang serangan burung. Itu dia lepaskan. Ya, terus sudah lanjut. Dari penyakit sampar yang busuk. Terus dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak usah takut, dia katakan, terhadap kedahsyatan malam. Terus terhadap panah yang terbang di waktu siang. Panah yang terbang, kirim api. Ya sudah, api panah terbang, saudara. Terus terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terus terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya. Walau 1000 orang rebah di sisiku ya, dan 10.000 di sebelah kananku, amin, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Terus lanjut. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Terus sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Itu lihat, untuk menjaga engkau di segala jalan. Next, lanjut. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Anda tidak tahu kalau Anda dalam Tuhan itu Tuhan malaikatnya menatang saudara, dia angkat saudara. Ini hanya bisa dilihat dalam alam roh. Anda tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Terus supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Terus kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mati dia. Terus sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dari memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara masih takut? Ingat, ada kemuliaan Allah. Saya hari yang khotbah di Bena Selasa, saudara yang diberkati Tuhan, berangkat dari sini jam 3 sampai di sana. Setelah itu istirahat beberapa menit, kami KKR Natal, saudara di kampung itu, di desa itu. Selesai, saudara yang diberkati Tuhan, makan. Begitu habis selesai makan, saya sehat-sehat saja. Naik di oto, saudara, baru keluar, saya bilang, aduh Ken, kepala terlalu tertikam. Habis duduk sendiri, saudara, di atas mobil. Saudara, belum jauh, baru keluar dari Bena. Itu tidak lama kemudian saya mulai minta maaf. Saya mulai muntah, tidak tahu berhenti. Sepanjang jalan saya bilang, Ken berhenti. Lagi. Sepanjang jalan sampai di Camplong, saya sudah teler berat. Kurang lebih jam 12 malam. Saya bilang, aduh Tuhan, Yesus bisa lagi. Muntah mangkali sudah lebih dari 5-6 kali. Sudah muntah yang tidak jelas-jelas. Saya bisa kenapa ya? Saya bilang, Ken, berhenti di itu air yang kolam renang. Itu biasa kita minum teh di situ, toh, saudara. Jadi saya bilang kita berhenti di situ, kita minum teh dulu. Waktu berhenti, saya turun, saudara, baru buka pintu langsung. Sampai saya tidak ada tenaga lagi itu hari, malam Selasa. Saudara yang diberkati Tuhan, Ken bilang, ke mana kakak? Duduk santai, saya tidak bisa turun. Saya tidur di oto. Saya naik lagi di oto, sudah saya tidur. Saya dalam muntah tidur. Saya tidur, teh datang, teh panas, saya minum. Saya bilang, Ken, kita berhenti. Saya tidur kira-kira mungkin 15 sampai setengah jam. Saya berdoa, Tuhan, aku yakin Engkau Allah perlindungan. Hari Jumat masih Natal di Bolok, Tuhan, jangan ambil sebelum Natal selesai.
lemah. Ya. Rabunya di mana saya khotbah lagi? Ya, saudara. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya juga pikirin, kenapa tiba-tiba saya begini? Padahal saya tidak pernah begitu sebelumnya. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Muntah sampai gila-gilaan. Akhirnya kami sampai di sini tuh jam 2 lewat. Sampai sini jam 2 lewat. Saya pikir saya mabuk mobil. Tidak. Saudara, karena baru keluar dari Bena belum jauh. Saya sudah mulai sakit kepala yang tikam yang ngeri-ngeri. Tapi saya percaya Allah lebih besar di atas segala-galanya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak boleh lemah, saya mesti kuat. Hari ini saudara yang diberkati, terkadang memang setan bisa serang kita kapan saja. Saya pernah alami berulang-ulang kali di tempat pelayanan. Tapi saya mesti bilang bahwa Allah lebih besar di atas segala. Saya tidak boleh bikin diri lemah. Saya tidak boleh bikin diri hancur. Saudara, saya harus yakin bahwa roh yang ada dalam diri saya itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dan pagi bangun, saya rasa sudah lebih baik, lebih segar, lebih sehat. Saudara diberkati. Karena Allah tempat perlindungan kita. Allah sumber kekuatan kita. Kemuliaan harus bagi Allah. Jadi Rabu saya bisa khotbah, Kamis bisa khotbah, saudara. Jumat akhirnya Natal di tempat ini juga sehat khotbah. Sabtu kemarin masih bisa khotbah, hari ini lagi khotbah. Saudara, semua karena Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Dia adalah, saudaraku, sumber perlindungan kita. Jangan pernah gentar dengan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Saudara. Nah, ini orang Kristen mesti nyata. Jadi dalam alam roh, kalau misalnya, kalau saya, ini kan saya pakai kata misalnya karena saya mereka-reka, belum tentu pasti. Kalau memang saya dapat serangan pada malam itu di Bena, maka dalam alam roh mereka pun sudah lihat, oh, ternyata kita kalah, dia menang. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus, mungkin waktu saya muntah-muntah, kalau memang itu adalah serangan kuasa setan, kuasa jahat, ya saudaraku dong pasti tertawa, lu mampus sudah ini hari, ya kan? Saudara. Tapi roh yang ada dalam kita lebih besar, jangan takut, saudara. Dia tidak mampu menghancurkan hidup kita. Kita lebih hebat, Tuhan kita lebih hebat di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, Mazmur 91. Allah tempat perlindunganku, tempat naunganku, tempat sandaranku. Waktu aku berjalan dia menatang aku, membuat aku lewat 1000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, tetapi aku tidak akan goyah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jangan gentar, saudara yang diberkati Tuhan. Jangan menyerah. Sebelum saya pulang, pendetanya berkata begini, Pak Pendeta, kita siap-siap ya. Januari kita bikin KKR lagi di tempat ini. Wah, saya lihat antusias bagus kan. Natal saja manusia full. Ya, sudah. Bikin di lapangan. Wah, ini kalau kita KKR ini pas. Saya bilang siap. Yang penting siap sah, potong turun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kemuliaannya harus dinyatakan. Kuasanya harus dibuktikan di dalam hidup kita sekalian. Yang terakhir, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan yang keempat. Jadi tanda kita sudah menerima kemuliaan dari Allah, kita hidup dalam perlindungan Allah. Terakhir, 4. Ya. Menyatakan perkenanannya. Jadi waktu kemuliaan Allah dinyatakan, Allah juga menyatakan perkenanannya terhadap kita. Waktu saudaraku kita dalam dosa, dia tidak berkenan. Tapi begitu dia datang menebus kita, menyelamatkan kita, dia menyatakan perkenanannya kepada kita. Perhatikan teks ini
Lukas 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia berkenan kepada Yesus, kepada Allah. Itu karena apa? Ada kemuliaan yang dinyatakan. Kita kan semua sebenarnya mati. Mati karena dosa. Efesus pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan demikian. Kita ini sudah mati karena dosa, tetapi Dia berkenan menghidupkan kita kembali. Dia berkenan, saudaraku, membangkitkan kita kembali dari kematian. Sebenarnya kita semua mati. Semua kita tidak ada yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi tanda kemuliaan Allah dinyatakan adalah tanda perkenanannya. Tanda Dia menghidupkan kita. Tanda Dia sudah membangkitkan kita. Tanda di mana kita tidak lagi hidup dalam kematian dosa, kematian pelanggaran, tapi Dia sudah menghidupkan kita sekalian. Itu tanda kemuliaan Allah diberikan kepada manusia. Efesus 2 ayat 1, 2, dan 3 dibacakan. Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu ikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sudah lihat? Jadi kita ini semua mati. Jangankan berkenan, mati kita. Ya, tapi Dia berkenan datang menyelamatkan kita. Dia hidupkan kita sekali. Dia selamatkan kita, Dia kasih kita kemuliaan dalam hidup saudara dan saya. Jadi orang-orang yang sudah merasakan perkenanan Allah, saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita ini dalam hidup yang hidup baru. Hidup kita bukan lagi hidup lama, karena kita sudah mendapat perkenanan Allah. Kita sudah dihidupkan oleh Allah. Makanya saudaraku, hidup baru itu hanya bisa terjadi kalau kemuliaan Allah, perkenanan Allah ada dalam hidup kita. Sebab kalau tidak ada perkenanan Allah, kita semua tetap hidup lama. Kita tetap manusia lama, ciptaan lama. Yang lama tetap ada, belum datang. Tetapi Alkitab berkata dalam 1 Korintus bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru itu? Perkenanan Allah, kemuliaan Allah, menghidupkan kita kembali. Itulah yang membuat kita baru. Jadi orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, singkatnya itu orang-orang yang hidup baru. Jadi kalau orang belum hidup baru, dia tidak mungkin bisa kasih kemuliaan bagi Tuhan. Tidak bisa. Mau kasih kemuliaan bagi Allah, bagaimana kalau masih mabok laru? Bagaimana Anda mau kasih kemuliaan bagi Allah kalau Anda dan saya sekali lagi masih hidup di dalam perzinahan? Bagaimana orang bisa kasih kemuliaan bagi Allah kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan itu orang masih terikat dengan narkoba, dengan rokok, dengan saudaraku ekstasi dan lain sebagainya? Bagaimana itu orang bisa memberi kemuliaan kepada Allah kalau dia masih terikat dengan roh pesta pora? Tidak bisa. Lu mau kasih kemuliaan model apa? Karena saya sudah omong ulang-ulang, tidak ada orang dansa di pesta, menyanyi di gereja, Tuhan mau terima. Tidak ada itu. Saudara yang diberkati Tuhan, mesti ingat. Karena kita ini orang-orang yang sudah diperkenankan oleh Tuhan, dihidupkan kembali, dibangkitkan, dikasih kemuliaan. Kemuliaan yang hilang diberikan kembali dengan cuma-cuma. Hidup jadi baru. Itu tandanya. Hidup mulai berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Silakan dibaca. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah ada. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan awal, coba baca ulang ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena hanya iman kepada Yesus kita berkenan kepada Allah. Yesus yang mana yang kita imani? Yesus yang sudah hidupkan kita itu.
Yesus sudah bangkitkan kita, itu kita yang mati tadi. Dia datang bangkitkan, kita akhirnya beriman kepada dia. Percaya kepada dia, memberi hidup kepada dia. Hanya kepada dia saja. Itu yang membuat kita jadi hidup baru. Hidup lama kita tinggalkan. Di momen Natal ini sekali lagi, ada begitu banyak orang rayakan Natal, tapi sebenarnya mereka belum terima kemuliaan Allah. Kenapa? Saya ulang, karena mereka merayakan tanpa perkenanan Allah. Ya, rayakan Natal dengan alkohol, rayakan Natal dengan pesta pora, rayakan Natal dengan lagu Monijo, rayakan Natal dengan lagu Kupang Tabongkar, rayakan Natal dengan lagu Wong kok ngene kok dibanding-banding ne. Ya, itu Anda dan saya tidak berkenan kepada Allah. Nah, kalau tidak berkenan, kemuliaan apa yang kita kasih kepada Tuhan? Kemuliaan baju baru, kemuliaan saudaraku rambut ion, kemuliaan alis tabongkar dan lain sebagainya. Tidak ada. Nah, hari ini 4 hal ini kiranya menolong kita sekalian. Ingatlah bahwa Natal itu bicara tentang kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi tanda kita sudah menerima kemuliaan dari Allah adalah kita hidup dalam perkenanannya, atau alias hidup baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu Anda dan saya memberi kemuliaan kepada Allah. Nah, karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulan kita pada kesempatan ini, kemuliaan Tuhan tidak dapat kita nyatakan kalau kita belum mengalami kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dapatkan kemuliaan Tuhan dulu, maka pasti Anda mampu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dapatkan dulu itu kemuliaan. Kalau kita belum dapatkan itu kemuliaan, tidak bisa. Kemuliaan yang mana? Yang tadi saya katakan, kesukaan besar, damai sejahtera kita mesti dapatkan. Keselamatan harus kita dapatkan. Perlindungan dari Allah kita harus dapatkan. Lalu kemudian yang terakhir, keempat adalah ciptaan baru, perkenanan Allah. Kita harus dapatkan, baru kita bisa memberi kemuliaan kepada Tuhan di momen yang terbaik dan luar biasa ini. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik, mari maju ke depan dan kita mau syukuri firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Saya mau kita kembali nyanyikan itu lagu. Dulu beta jauh dari Yesus, tapi sekarang Yesus sudah buat beta jadi berubah, jadi lebih baik untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beta jauh dari Yesus, pernah beta sampai suatu saat beta jatuh, senada yang peduli beta. Saudara kas tinggal beta, saudara kas tinggal beta, Bapa Mama mau buang beta, beta teman baik benci beta. Tapi Tuhan, amin. Tapi Tuhan Yesus angkat. Dia bilang beta dengan kasihnya, dia rangkul beta pun hidup. Karena bagi dia beta tak lalu sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dulu beta jauh, mari kita semua bangkit berdiri. Dulu beta jauh dari
pernah beta mau kena dia. Sampai suatu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta lah. Mbak saudara kas tinggal beta, papa mama mau buang beta, depun teman baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta. Dia bilang beta miliknya, dan kasihnya dia rangkul beta pun hidup. Karena bagi dia beta terlalu berharga. Tapi Tuhan Yesus angkat beta. Dia bilang beta miliknya, dan kasihnya dia rangkul beta pun hidup. Karena bagi dia beta terlalu berharga. Haleluya Yesus. Kami tahu bahwa kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan yang merangkul kami kembali. Kami tahu kami ada hari ini karena kemuliaan Allah sudah dinyatakan lebih dulu dalam hidup kami. Kami sebenarnya mati, kami sebenarnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami orang berdosa, kami terbatas, tapi oleh karena kemurahan Tuhan kami diangkat. Oleh kemurahan Tuhan kami dihidupkan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh dipulihkan dan diberikan sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.